JHT. Apa sih itu? Jaminan Hari Tua. Hai, saya Latifah Alansori, Ketua DPP Partai Nasdem. Well, karena saya di-tag di videonya ibu ini, jadi saya mau sedikit berkomentar. Disclaimer, video yang dipost di video saya itu tidak akan secara total, jadi saya sarankan teman-teman yang melihat video ini silahkan langsung berkunjung dan cek sendiri videonya di VT ibu ini. Namanya ada di bawah. Kan investasi hari tua, teman-teman generasi Z dan milenial pasti berasa banget nih gimana caranya supaya kerja capek-capek sampai hari tua itu nggak jatuh jadi sahabat miskin. Ini mungkin hanya logika saya yang tidak memahami tentang dunia investasi ya, tapi kan rata-rata nih logikanya kalau kita menginvestasikan uang kita misalkan di tanah atau di apa gitu, itu kan pasti ada keuntungan yang kita dapat nih. Nah, JHT ini tidak bisa dong masyarakat sebut sebagai investasi. Kenapa? Karena masyarakat hanya mendapatkan sejumlah uang yang sudah dikumpulkan setiap bulan dipotong dari gaji itu. Keuntungannya untuk siapa ya? Untuk pemerintah. BTW, ibu sudah tahu belum JHT itu di mana disimpan oleh pemerintah? Oke, biar mungkin saya kasih tahu juga karena mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Nih, jadi dana JHT itu sebanyak 65% dari seluruh total dana JHT yang sudah dikumpulkan diinvestasikan pada obligasi dan surat berharga, di mana 92% diantaranya merupakan surat utang negara, dan dari itu akan menghasilkan dana APBN. Kemudian sebanyak 15% dari keseluruhan dana JHT itu dideposito, yang 97% berada pada himpunan bank negara dan bank pembangunan daerah. Sementara 12,5% ditaruh pada saham yang didominasi pada saham blue chip. Lalu 7%-nya diinvestasikan pada reksadana, di mana reksadana tersebut berisi saham-saham blue chip. Nah, pertanyaannya, keuntungan-keuntungan ini apakah dibagi kepada masyarakat? Oh, tentu tidak. Masyarakat kan hanya mendapatkan uang yang sudah dikumpulkan per bulan. Jadi kalau begini secara tidak langsung masyarakat memberikan modal kepada pemerintah untuk melakukan investasi. Nah, Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini berusaha memastikan bagi para pekerja yang memasuki usia pensiun untuk punya tabungan habis dia. Seharusnya logika yang benar itu bukan hanya dijamin ketika hari tua mendapatkan uang atau memiliki uang gitu, tetapi ketika dia menunggu JHT itu cair, apakah dijamin oleh pemerintah? Seharusnya logika yang benar itu bukan hanya ketika hari tua mendapatkan jaminan uang gitu, tetapi ketika dia harus menunggu sampai JHT itu cair, apakah digaransi atau dijamin kehidupannya, seperti keluarganya yang harus sekolah, apakah dijamin sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya. Jadi ya, saran hematku mending JHT itu dikembalikan saja kepada rakyat selaku pemilik JHT itu. Kalau misalkan rakyat mengamanahkan untuk pemerintah itu mengelola, ya silahkan. Tapi ya kalau rakyat gak mau, ya jangan dipaksa begitu. Yang terakhir, mungkin saya yang gak paham terkait penjelasan ibu, tapi saya melihat ada kontradiksi narasi di sini. Kenapa? Karena ibu mencontohkan di awal sebagai investasi, tapi di akhir itu sebagai tabungan. Jelas investasi dan tabungan itu beda.